Sudahkah kamu menjadi ahli atau pakar atas apa yang telah kamu kerjakan dan kamu pelajari selama ini? Idealnya, pertanyaan itu harus bisa kita jawab saat ini untuk mengukur apakah kita sudah berkembang ke suatu proses yang lebih maju atau malah sebaliknya. Dalam diskursus ilmu pengetahuan muncul gagasan tentang ahli atau kepakaran di suatu bidang. Tonton video ini sampai dengan selesai dan tentukan caramu untuk menjadi seorang ahli. Keahlian secara konseptual didefinisikan sebagai kinerja elit, puncak, atau sangat tinggi pada tugas tertentu. Beberapa komponen penting dari keahlian meliputi pengetahuan, keterampilan, dan prestasi yang dapat kita peroleh melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pengalaman praktik, pelatihan, dan pembelajaran mandiri. Selain itu, keterlibatan dalam proyek nyata, kolaborasi dengan para ahli lain, serta umpan balik yang konstruksif juga berperan penting dalam mengembangkan keahlian kita. Gagasan yang paling populer kunci untuk menjadi seorang ahli adalah mencurahkan setidaknya 10.000 jam untuk mempelajari dan mempraktikkan suatu hal. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh penulis psikologi Bob Malcolm Gladwell yang mendasarkan teori tersebut dalam sebuah penelitian di tahun 1993. Berdasarkan penelitian itu, untuk menjadi seorang ahli, kita harus menyusun strategi terbaik kita. Yang pertama itu ada refleksi diri, yang dimana kita harus meluangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman hidup, nilai-nilai, dan tujuan hidup kita mau seperti apa dan bagaimana. Salah satu contohnya kita bisa menulis jurnal untuk mencurahkan pikiran dan perasaan kita. Yang kedua itu ada tes kepribadian, yang dimana kita bisa mengikuti tes-tes kepribadian seperti MBTI dan tes sejenisnya untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai karakteristik dan kecenderungan diri kita seperti apa. Yang ketiga ada eksplorasi minat dan hobi. Di sini kamu bisa mencoba berbagai aktivitas baru seperti di bidang seni, olahraga, sosial, teknologi, dan lain-lain untuk menemukan apa yang kamu minati dan apa yang kamu sukai. Yang keempat ada mendapatkan umpan balik. Di sini kamu bisa menanyakan kepada teman dekat ataupun keluarga mengenai pandangan mereka terhadapmu, karena orang lain biasanya bisa mengetahui apa hal-hal yang tidak kita sadari. Yang kelima yaitu ada meditasi dan mindfulness. Praktik meditasi dapat membantu diri kita lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita sendiri, serta meningkatkan pemahaman tentang diri kita. Nomor 6 yaitu ada menetapkan tujuan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Proses merumuskan dan mengevaluasi tujuan dapat membantumu memahami apa yang penting bagimu. Pertama yaitu mengidentifikasi minat dan passion dengan cara mempertimbangkan bidang atau topik apa yang benar-benar kita minati dan hal apa yang membuat kita bersemangat. Nah, setelah itu kemudian kita akan berlanjut ke step selanjutnya yaitu dengan cara melakukan riset, yaitu melakukan pertimbangan dan mempelajari tentang bidang yang ingin kamu tekuni. Ketiga yaitu tetapkan tujuan SMART. Apa sih itu SMART? Yang pertama yaitu spesifik, yang kedua measurable atau terukur, yang ketiga yaitu achievable dapat dicapai, yang keempat relevan, yang kelima time bound atau berjangka waktu. Lalu yang keempat yaitu membuat rencana aksi. Setelah menetapkan tujuan, buat rencana langkah demi langkah untuk mencapainya. Ini bisa mencakup pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman kerja. Yang kelima ada jadwalkan waktu untuk belajar dengan menentukan waktu khusus setiap minggunya untuk berlatih dan belajar. Konsistensi adalah salah satu kunci untuk mengembangkan keahlian. Lalu yang terakhir ada mencari mentor atau komunitas dengan menentukan mentor yang mempunyai keahlian dalam bidang yang kamu pilih dan komunitas profesional sehingga mereka dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang berharga. Analisis kebutuhan dan juga masalah. Ini seperti kita menganalisis maupun mencermati berbagai isu maupun permasalahan yang ada di sekitar kita. Tentunya bagaimana orang-orang dapat menghadapi permasalahan tersebut. Dan dengan adanya hal tersebut, kita bisa untuk menciptakan sebuah ide yang baru dan juga yang berharga sesuai dengan permasalahan yang ada. Jelajahi minat pribadi. Cobalah untuk menulis daftar minat dan hobi yang kamu miliki. Apa yang membuatmu penasaran? Dan menggali minat ini dapat membantumu menemukan ide yang cocok dengan passionmu.
Selanjutnya adalah mengenai kombinasi pengetahuan. Itu bagaimana cara kita menggabungkan dua pengetahuan yang berbeda yang nantinya kita dapat menentukan sebuah ide yang baru dari dua gabungan pengetahuan tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengenai ikuti tren terkini. Itu seperti mengupdatekan diri kita terhadap isu-isu terkini, terutama dalam bidang yang kita minati. Selanjutnya adalah mengenai diskusi dengan orang lain. Hal ini menjadi sangat penting karena mengingat dengan kita berbicara dengan orang lain, kita bisa untuk mengembangkan sebuah pemikiran-pemikiran baru atau perspektif-perspektif yang baru. Bagaimana nantinya kita dapat memunculkan sebuah ide-ide dan juga gagasan-gagasan yang inovatif. Bisa dimulai dengan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Langkah ini penting untuk melibatkan pembuatan daftar tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam waktu dekat, seperti dalam 6 bulan serta tujuan jangka panjang yang mungkin memerlukan waktu hingga 5 tahun atau lebih. Penting juga untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini terukur dan realistis. Itu yang kedua, ada kembangkan rencana pembelajaran. Nah, jadi di sini kamu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang perlu kamu kuasai. Lalu, buat rencana belajar yang mencakup sumber daya seperti buku, kursus online, workshop. Lalu kamu atur jadwal belajar secara rutin untuk memastikan kamu itu konsisten dalam proses pembelajaran. 3. Ada cari mentor atau komunitas. Temukan seorang mentor yang berpengalaman di bidang yang kamu minati atau bergabunglah dengan komunitas profesional. Mereka dapat memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan yang sangat berharga dalam perjalananmu. Yang keempat, dan terakhir, evaluasi dan sesuaikan rencana secara berkala. Tetapkan waktu untuk mengevaluasi kemajuanmu secara berkala. Tanyakan kepada dirimu apakah kamu masih bisa berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuanmu. Jika perlu, sesuaikan rencana dan strategi agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru di bidangmu. Ada 4 cara untuk dapat mengorganisir diri agar dapat menjadi seorang ahli dalam bidang yang kamu inginkan. Yang pertama yaitu buat rencana belajar yang terstruktur. Susun rencana belajar yang termasuk topik-topik penting, sumber daya, dan tenggat waktu. Yang kedua yaitu kategorikan pengetahuan dan keterampilan. Bagi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai ke dalam subtopik atau kategori. Ini akan memudahkanmu untuk fokus pada satu area dan satu waktu, dan juga menghindari dari rasa kewalahan. Yang ketiga, tetapkan prioritas. Identifikasi mana yang paling penting untuk dikuasai terlebih dahulu berdasarkan tujuan. Fokus pada keterampilan dasar sebelum beralih ke aspek yang lebih kompleks. Yang keempat, buat catatan dan dokumentasi. Selalu catat apa yang telah dipelajari, baik dalam bentuk catatan tulisan, diagram, atau mind map. Dokumentasi ini akan membantu mereview kembali informasi dan melacak kemajuan seiring berjalannya waktu. Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan. Ini dilakukan agar memberikan arah dan motivasi untuk terus melanjutkan planning yang sudah diatur. Yang kedua, kembangkan rencana aksi. Setelah menetapkan tujuan, buat rencana aksi mencakup langkah-langkah konkret. Yaitu terapkan umpan balik dan refleksi. Selalu cari umpan balik dari orang lain, baik itu mentor ataupun rekan atau komunitas profesional. Refleksikan pengalamanmu secara teratur untuk memahami kemajuan yang telah dicapai dan area yang perlu diperbaiki atau perlu dirubah. Dengan cara ini, kamu dapat menyesuaikan pendekatanmu tetap memotivasi. Pertama, tetapkan indikator kinerja. Identifikasi metrik atau indikator yang akan kamu gunakan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan. Ini bisa berupa jumlah proyek yang diselesaikan, keterampilan yang dikuasai, atau umpan balik dari mentor. Yang kedua, lakukan evaluasi berkala. Jadwalkan waktu untuk mengevaluasi kemajuan secara berkala, misalnya setiap bulan atau kuartal. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu sudah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah ada hambatan yang perlu diatasi. Yang ketiga, dalam controlling, kita dapat membuat catatan dan juga dokumentasi. Kita dapat menyimpan catatan tentang kemajuan, tantangan, ataupun pencapaian diri kita. Nah, dokumentasi ini tuh dapat membantu kita untuk melihat bagaimana perkembangan diri kita dari waktu ke waktu dan juga memberikan kita wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya, yang keempat itu kita dapat terapkan umpan balik. Jadi, kita dapat menggunakan umpan balik dari mentor, teman, ataupun evaluasi diri kita sendiri untuk mengidentifikasi area mana sih yang perlu ditingkatkan. Kelima, kita dapat sesuaikan rencana aksi. Jadi, jika evaluasi sebelumnya menunjukkan bahwa diri kita itu tidak berada di jalur yang tepat, maka sesuaikan rencana aksi itu dengan langkah-langkah baru ataupun pendekatan yang berbeda. Sehingga fleksibilitas dalam merespon perubahan itu akan membantu kita agar kita tetap berada di jalur menuju keahlian.